Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, para jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan bulanan kita, majelis ilmu pembahasan fikih. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal ibadah yang memberikan pahala besar untuk kita semua, dan kita diberikan ilmu yang manfaat yang dengannya mudah-mudahan amal ibadah kita dan keimanan kita semakin meningkat, dan mudah-mudahan kita bisa selalu istiqamah dalam setiap kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa kita haturkan pula kehadirat junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut setia beliau hingga hari akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kembali kita akan membahas fikih madhab Syafi'i dengan kajian kitab Al-Matnus Syarif yang disusun oleh salah seorang ulama besar Indonesia, yaitu Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif dari Bangkalan, yang biasa dikenal dengan Mbah Khalil Bangkalan. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang najis dan bagian-bagiannya, yaitu bahwa najis merupakan sesuatu yang menghalangi keabsahan sholat kita dan merupakan sesuatu yang memiliki wujud, ya, dan itulah yang membedakannya dengan hadas. Ya, adapun hadas maka dia juga menghalangi keabsahan sholat, tetapi sifatnya adalah abstrak atau tidak terlihat. Nah, najis ini ada banyak bentuk-bentuknya, diantaranya kemarin yang disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama adalah setiap benda cair yang memabukkan. Ya, misalnya minuman keras, ya, dari bahan apapun, maka hal itu adalah najis, ya. Tapi kalau minuman itu justru mematikan, maksudnya adalah racun, maka itu tidak najis, ya. Kemudian kalau minuman atau sesuatu yang memabukkan itu tidak cair, maka itu juga tidak najis, ya. Misalnya daun ganja atau heroin atau barang-barang yang lain sejenisnya. Kemudian yang kedua yang termasuk najis juga adalah segala sesuatu yang keluar dari kemaluan hewan, termasuk manusia. Maka semuanya yang keluar dari kemaluan depan atau belakang maka itu adalah najis, ya, kecuali sperma atau air mani, ya. Jadi termasuk dari
hewan-hewan baik yang bisa dimakan atau tidak semuanya itu najis. Memang ada sebagian ulama yaitu mazhab Hambali berpendapat bahwa kotoran hewan yang dagingnya bisa dimakan maka kotorannya itu tidak najis ya. Ini adalah pendapat dalam mazhab Hambali. Kemudian berikutnya yang termasuk najis adalah empedu ya. Nah ini di sebagian tempat kadang-kadang tukang jagal itu masih makan empedu, ini khususnya empedu kambing ya, katanya bisa menguatkan tubuh. Nah ini tidak boleh dikonsumsi, hukumnya adalah najis ya. Kemudian darah. Nah darah ini kalau dia belum keluar dari tubuh kita maka tidak dihukumi najis, sebagaimana kotoran yang ada di tubuh kita tidak dikatakan najis sampai dia keluar. Nah darah kita kalau keluar, kalau merupakan darah kita sendiri dari luka misalnya, maka baik sedikit maupun banyak hukumnya adalah najis tapi dimaafkan untuk sholat. Artinya dia sholat dengan membawa darahnya itu tidak masalah, hal itu dimaafkan ya. Syaratnya adalah kalau itu darahnya sendiri dan tidak dikeluarkan secara sengaja ya. Kalau dia mengeluarkan darahnya secara sengaja maka tidak ada pemaafan di situ. Tapi kalau keluar sendiri misalnya dari luka yang belum mengering, maka meskipun banyak maka itu dimaafkan, sholatnya tetap sah. Tapi kalau darah itu berasal dari bukan milik kita, misalnya darah hewan, maka kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Selanjutnya yang termasuk dari najis juga adalah nanah. Ya karena nanah ini merupakan berasal dari darah, juga sifatnya adalah najis. Berikutnya adalah muntah. Muntah ini adalah segala sesuatu yang keluar dari tubuh kita melalui tenggorokan. Ya, jadi kalau keluar dari tenggorokan sesuatu apapun bentuknya, meskipun dia belum mengalami perubahan ketika sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka itu hukumnya adalah najis ya. Maka itu hukumnya adalah najis. Kemudian berikutnya yang nomor 7 adalah hewan anjing, dan ke-8 babi, serta ke-9 semua yang terlahir dari keduanya atau dari salah satunya ya. Hewan kalau misalnya salah satu induknya itu adalah dari anjing atau babi, maka anak yang terlahir dari perkawinan silang itu juga dihukumi najis seperti induknya yang najis itu ya. Kemudian yang ke-10 yang terakhir adalah bangkai ya. Semua bangkai adalah semua hewan yang haram dimakan lalu dia mati, maka semuanya adalah bangkai. Jadi hewan haram yang haram dimakan kalau mati maka jadi bangkai. Dari hewan kecil sampai hewan yang besar. Kecil misalnya semut ya, lalat, kemudian semua serangga-serangga itu haram dimakan ya, kalau mati jadi bangkai dan najis. Sampai hewan yang besar misalnya harimau, gajah dan lain sebagainya, kalau mati meskipun disembelih adalah najis. Termasuk najis juga adalah hewan yang halal dimakan tetapi tidak disembelih dengan cara yang benar ya. Jadi misalnya kambing matinya tidak disembelih, mati sakit, mati berkelahi, maka najis. Termasuk kalau disembelih tapi caranya tidak benar ya, misalnya tenggorokannya itu tidak putus ya, maka kambing itu hukumnya adalah bangkai dan statusnya adalah haram serta najis ya. Kemudian juga termasuk najis kemarin di sini dibahas secara khusus, yaitu setiap bagian tubuh hewan yang terpotong dari tubuh hewannya yang masih hidup ya. Jadi misalnya ada sapi kakinya putus atau ekornya putus, maka potongan kaki dan
ekor itu hukumnya adalah bangkai, tidak boleh dimakan, dan hukum bangkai adalah najis. Nah, itulah kurang lebih hadirin pembahasan kita pada pertemuan yang lalu secara singkat. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita hari ini masih berkaitan dengan najis. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah barang-barang najis yang menjadi atau berubah menjadi suci secara alami, tidak melalui pembersihan yang khusus seperti najis umumnya. Ya, nah kita akan baca di sini. Walladzi yathuru minan najasati thalathatun. Najis yang dapat suci, ya, yang dapat suci tanpa proses yang biasa kita lakukan dengan membasuhnya, itu ada tiga. Yang pertama adalah al-khamru idza takhallalat binafsiha, yaitu khamr apabila berubah menjadi cuka secara alami, tidak ada campur tangan manusia. Jadi dulu orang-orang sebelum zaman modern yang membuat cuka melalui bahan kimia, mereka membuat cuka itu dari kelanjutan minuman keras, ya. Jadi misalnya anggur diperas menjadi jus, kemudian dibiarkan, maka dia akan berubah jadi khamr, ya, melalui proses fermentasi. Kemudian jika khamr itu tetap dibiarkan dalam waktu yang lama, dia nanti akan berubah menjadi cuka dan tidak memabukkan lagi. Ya, cuka itulah yang dulu yang dimanfaatkan dulu di zaman sebelum ditemukannya cuka-cuka kimiawi seperti yang sekarang ini, ya. Nah, cuka seperti itu boleh dimakan, boleh dikonsumsi selama proses pembuatannya itu tidak ada campur tangan kita. Maksudnya kita tidak menambahkan bahan apa, tidak ada proses yang kita lakukan. Jadi memang itu berubah secara alami, ya. Dan kita tidak boleh berniat dengan membuatnya dari khamr. Jadi kita beli khamr terus buat cuka, nggak boleh. Jadi memang dari awal kita memeras misalnya buah, memang tujuannya adalah untuk membuat cuka. Itu. Jadi kita biarkan sampai dia berubah jadi khamr, kita biarkan sampai berubah menjadi cuka. Nah, maka ini telah terjadi proses dari suci menuju najis, ya, dari jus menjadi khamr itu dari suci menjadi najis, dari khamr menjadi cuka itu menjadi suci kembali, ya, tanpa ada proses apapun dari kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan sesuatu najis yang menjadi suci secara sendiri. Kemudian yang kedua yaitu wajildul maitati idza dubigh, yaitu kulit hewan bangkai yang disamak, ya. Dulu penyamakan itu menggunakan beberapa bahan-bahan alami, ya, misalnya ada beberapa jenis daun-daunan, ya, juga termasuk dulu di zaman Nabi ada yang namanya daun korod, ya. Saya sendiri nggak tahu ini bentuknya di Indonesia apakah ada atau tidak, ya. Termasuk yang dipakai juga itu adalah kulit buah delima, ya. Termasuk juga yang dipakai dalam hal menyamak itu adalah kotoran burung merpati, ya. Kotoran burung merpati itu keras sifatnya dan itu dulu dimanfaatkan untuk menyamak. Jadi dia diproses begitu, nanti kalau sudah bersih, sudah mengelupas gajih-gajih yang menempel di kulit itu baru dibersihkan dan dicuci, ya. Jadi pencuciannya itu terakhir setelah dia sudah menjadi bersih, ya. Jadi di sini prosesnya itu bukan dengan air tapi dengan bahan-bahan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah wama soro hayawanan, dan sesuatu yang berubah menjadi hewan. Ini maksudnya adalah ulat-ulat, ya, pada buah atau pada daging. Ulat-ulat itu statusnya adalah suci, ya. Jadi meskipun daging itu misalnya bangkai, kemudian dia berubah jadi ulat, tentu ada lalat datang ke situ berubah jadi ulat, maka itu adalah suci, ya. Atau yang dari buah juga suci, ya. Makanya kalau termakan dia tidak apa-apa, yang penting termakannya harus bersamaan dengan buah. Jadi misalnya
bapak-bapak beli buah gitu, jambu gitu ya, terus dimakan secara langsung, ternyata kok ada rasa protein hewaninya gitu misalnya ya, terasa di lidah. Nah itu nggak apa-apa, dimakan sekalian aja ya itu. Tapi nggak boleh misalnya ulat-ulat dari buah itu kita kumpulin gitu satu mangkok terus kita oseng-oseng misalnya gitu ya. Nah itu nggak boleh ya, karena dia dimakan secara berdiri sendiri, itu tidak boleh. Tapi kalau dia termakan bersamaan dengan buah tempat tinggal lalat itu, maka itu hukumnya adalah suci ya. Kadang-kadang ibu-ibu masak ya, pakai pete, biasanya kan sering banyak ulatnya itu ibu-ibu ya. Sudah masuk, sudah dimasak ya, pas mau dimakan petenya itu pas dibuka ada uletnya. Nah itu saat masakan satu wajan itu najis semua, karena ulat ini kan hewan dia ya, kalau mati kan najis ya. Nah apakah kemudian satu masakan itu najis semua atau tidak? Kata para ulama tidak, dibuang saja itu, karena tadi masuknya itu bersama dengan buah atau dengan sayur yang menjadi tempat tinggal daripada hewan itu. Tapi kalau tadi ibu itu buat misalnya sayur oseng kecambah gitu ya, terus ditaburi ulat, nah itu nggak boleh. Nah itu najis semua jadinya ya, itu najis semua, karena ulatnya itu diletakkan setelah berdiri sendiri, tidak bersama dengan buah atau sayur yang menjadi tempat tinggalnya. Ada juga hal yang lain yang berubah dari najis menjadi suci. Di antaranya yang disebutkan para ulama adalah proses penciptaan manusia, yang asalnya adalah sperma itu suci. Kemudian setelah terbuahi, dia menempel di rahim, tidak lama dia akan berubah seperti darah, maka itu najis. Kemudian nanti dia akan lama kemudian berubah menjadi daging kembali ya, menjadi gumpalan daging, maka dia suci kembali. Nah itu ada juga para ulama yang mencontohkan hal tersebut. Ini adalah beberapa najis yang berubah sendiri. Nah kalau dia di luar itu, maka harus dibersihkan dengan cara-cara yang akan dijelaskan nanti ini ya. Jadi kalau ada najis, maka dia prosesnya secara normal ya harus dibuang dulu materi najisnya, baru dia harus disiram air. Nah ini penting sekali hadirin, perlu selalu kita ingat bersama, najis itu harus dibersihkan dengan air ya, dengan air yang suci dan mensucikan, sebagaimana air yang kita pakai dalam berwudu ya. Tidak boleh air-air sembarangan ya yang tidak mensucikan. Kita baca sini pembahasan berikutnya mengenai jenis atau macam-macam najis. Wan najasatu ala thalathatin. Najis itu ada 3 macam. Ya, pembagian ini dilihat dari sisi cara membersihkannya. Ya, jadi dari tata cara membersihkannya, najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama al-awwalu al-mughalladzatu, yaitu najis mughalladzah atau mudahnya najis yang berat. Dikatakan berat karena mensucikannya berat, ya tidak seperti najis umumnya. Kenapa berat? Karena diwajibkan dibasuh dengan 7 kali siraman air. Padahal umumnya najis cukup sekali saja, atau kalau sempurna 3 kali maksimal sudah cukup ya. Kalau najis ini harus 7. 7 itu pun salah satu basuhannya harus dicampur dengan tanah ya, dan tanahnya tanah yang bersih ya. Kita baca di sini, wahiya najasatul kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Najis yang berat ini adalah najis yang berasal dari anjing dan babi serta semua hewan yang terlahir darinya, baik kedua induknya itu anjing atau babi, atau salah satu induknya saja yang anjing atau salah satu induknya babi ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka semua bagian dari anjing dan babi, dari
bagian luar tubuhnya sampai bagian dalam tubuhnya semuanya adalah najis. Jadi anjing dan babi itu bukan hanya liurnya saja yang najis, tapi termasuk darahnya, kotorannya, juga dagingnya, tulangnya, dan kulit atau bulu di luarnya. Jadi bulu itu adalah najis, ya. Nah, tapi najis di sini perlu kita fahami bapak-bapak sekalian, najis itu baru bisa berpindah dari benda yang najis ke benda yang lain kalau ada perantara atau media air. Tanpa perantara air, najis tidak akan berpindah. Ya, misalnya ini najis, ya. Kemudian saya pegang, misalnya katakanlah ini najis, ya. Lalu ini kering. Lalu saya pegang, ya. Lalu saya buang, maka tangan saya tidak terkena najis karena najisnya ini kering dan tangan saya juga kering, ya. Tapi kalau najis ini basah atau tangan saya yang basah atau kedua-duanya basah, lalu saya pegang, lalu saya buang ini najis, tangan saya sudah ada najisnya berpindah dari najis yang basah ini, ya. Jadi najis itu berpindah melalui perantara atau media air, ya, atau benda yang basah yang kelembabannya tinggi. Kalau kelembaban dia basah tapi kelembabannya rendah, ya, maka dia tidak pindah, ya, tidak pindah najisnya. Maka saya kembali ulangi, semua bagian dari anjing dan babi maka itu adalah najis, ya. Kalau kita disentuh bulu anjing yang lewat misalnya mengenai pakaian kita, kalau bulunya kering dan pakaian kita kering nggak ada masalah karena tidak pindah. Tapi kalau salah satunya basah atau keduanya, maka telah pindahlah najis ke pakaian kita, ya. Termasuk juga kita perlu hati-hati ini dimanapun, ya. Kadang-kadang ada anjing yang pada malam hari biasanya anjing liar dia menapaki lantai rumah kita. Ketika pagi-pagi kita ngelihat ada bekas telapak kaki anjing, maka itu semua adalah najis bagian telapaknya itu, ya. Karena telapaknya itu kelihatan di situ kan pasti ada bekas karena dia basah, ya. Kalau tidak basah maka tidak akan meninggalkan bekas. Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana cara membersihkannya setelah kita sebutkan jenis-jenis najis ini dulu. Kemudian wathani, jenis najis yang kedua, al-mukhaffafatu, yaitu najis yang ringan. Najis yang ringan ini apa? Ada satu hal, yaitu wahia baulus sabiyil ladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulain, yaitu air kencing. Nah, ini syaratnya, air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali susu dan usianya kurang dari 2 tahun. Jadi syaratnya 4. Harus air kencing. Maka kalau kotoran padat dia tidak masuk najis ringan, ya. Kemudian dari bayi laki-laki, kalau bayi perempuan maka dia bukan najis ringan tapi najis sedang yang akan disebutkan nanti, ya. Yang ketiga, bayi itu belum makan apa-apa kecuali air susu ibu, baik ibunya sendiri atau perempuan lain, dia masih diberikan ASI, ya. Biasanya kalau kita di Indonesia ini sampai usia 6 bulan, ya. Kemudian yang keempat, syaratnya bayi itu usianya kurang dari 2 tahun. Kalau sudah lebih dari 2 tahun dan dia konsumsinya masih ASI terus, dia sudah menjadi najis sedang, tidak najis yang ringan lagi. Dikatakan najis ringan karena cara membersihkannya paling ringan, yaitu cukup diciprati air saja. Ya, misalnya ini kain terkena pipis dari bayi laki-laki, maka kencingnya ini dibuang dulu, ya, dibuang dulu, dibersihkan dulu. Setelah dia bersih baru cukup kita ciprati air begini saja sudah cukup, ya, sudah cukup. Jadi begitu, itu adalah najis yang ringan. Kemudian yang ketiga, najis sedang. Inilah umumnya najis. Semua najis masuk kategori sedang kecuali yang dikecualikan 2 tadi di depan, yaitu najis berat anjing dan babi dan najis ringan air kencing bayi laki-laki, ya. Selain hal tersebut semuanya kategori sedang.
Sedang itu dikatakan sedang karena membersihkannya sedang, antara berat dan ringan, yaitu harus disiram. Siram itu airnya wajib mengalir. Kalau ciprat, dia airnya nggak harus mengalir. Ya, nah begitu. Nah ini kita baca dulu. Watsalitsu al-mutawassitatu wa hiya baqin najasah. Yang ketiga dari jenis najis adalah najis mutawassithah, najis yang sedang, yaitu semua jenis najis yang lainnya, ya, selain yang tadi disebutkan. Selanjutnya bagaimana cara membersihkan najis-najis ini? Fal mughalladhatu tadhuru bi ghasliha sab'an ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bit turabit tahur. Ya. Najis yang mughalladhah, yang berat, dapat disucikan dengan membasuhnya sebanyak 7 kali siraman air setelah dibersihkan terlebih dahulu dari wujud najisnya, yang salah satu siraman itu dicampur dengan tanah yang suci. Misalnya ini ada ember, dijilat anjing, atau terkena kotoran anjing, atau ada darah anjing, atau sempat kesenggol anjing dalam keadaan basah, maka posisi itu adalah najis. Maka kita lihat ada tidak materi najis yang masih nempel. Kalau sudah nggak ada lagi, misalnya tadi cuma sekedar di senggol badan anjing yang basah, kan dia udah hilang, dia udah kering, udah hilang, ya. Nah itu nanti langsung kita bersihkan dengan air. Tapi kalau dia masih ada materinya, misalnya kalau dia air liur masih kelihatan liurnya, kalau dia darah masih ada berkas darahnya, kalau dia ya semualah ya, yang kalau masih ada bekasnya, maka bekasnya itu harus dibuang dulu sebelum disiram air. Ya, misalnya ada bekas liurnya, kita ambil tisu atau kain, kita lap sampai hilang, sampai materinya bersih. Ya, setelah materinya bersih, baru kita siram air. Kalau materinya masih nempel di sini, terus kita siram air, meskipun kita siramnya itu 10 kali, 20 kali, kalau materinya masih nempel, selamanya dia najis. Ya, jadi penyiraman 7 kali itu adalah setelah materi yang nempel itu hilang dulu. Maka kalau ada najis kita bersihkan dulu. Ya, caranya gimana? Ya terserah. Kalau bisa pakai tisu, kalau sudah kering berarti harus kita kerik, ya kita kerok begitu sampai hilang. Nah setelah bersih baru kita, kalau ini najis berat anjing dan babi, kita siramnya 7 kali. 7 kali itu maksudnya 7 kali siraman, ya. Kita siapkan ember yang cukup 7 kali siraman, ya. Lalu ada salah satu siraman itu, misalnya kita letakkan di ciduk, ya, kita ambil tanah bersih atau debu yang bersih yang dari tanah, bukan debu daun, bukan debu pasir, bukan debu lainnya, dia debunya debu tanah, ya. Ambil debu tanah atau lempung, nggak ada masalah, yang penting bersih. Kita larutkan di satu ciduk ini, ya, sampai dia warnanya keruh. Keruh itu nggak harus coklat sekali, nggak harus, yang penting sudah berubah dari bening menjadi keruh, cukup, ya. Nah itulah yang kita jadikan satu di antara 7 siraman tadi, ya. Nah bagaimana nyiramnya? Jadi ini kan tadi sudah kita bersihkan dulu, ya, sudah kita lap, ya. Tentu lap ini juga najis berat ini. Maka kalau bisa ini dari benda yang kita buang saja langsung, misalnya tisu. Jangan dari kain. Kalau kain nanti terpaksa kainnya kita cuci 7 kali juga kan, nambah repot-repot kita, ya. Jadi ambil tisu atau batu atau pasir, ya, kita bersihkan di situ. Setelah bersih kita siram air 7 kali, ya. Nah 7 kali itu yang pertama yang pakai tanah tadi itu. Siraman pertama kita buang siram tanah, sisanya baru kita siram dengan air yang bersih, yang suci dan mensucikan, yaitu air yang mudahnya yang boleh kita pakai untuk wudhu, ya. Tidak boleh air teh misalnya atau air mustakmal dan lain sebagainya, tidak boleh, ya. Jadi harus air yang suci dan mensucikan. Nah ini adalah jenis pertama, yaitu jenis najis yang berat, yaitu dari anjing dan babi. Jadi sekali lagi, kalau ada najis maka materi najisnya harus dibuang dulu.
Jangan materinya masih nempel, masih ada, langsung disiram air. Itu bukannya nanti jadi suci, malah airnya ikut najis. Dan kalau tersebar di sekitar kita, ya sekitar kita jadi najis semua. Jadi materinya dibuang dulu. Ya, nah itu cara membersihkan najis yang berat. Berikutnya najis yang ringan kita baca, wal mukhaffafatu tadhuru birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati ba'da izalati 'ainiha. Najis mukhaffafah yaitu najis ringan dapat disucikan dengan menciprati air di atasnya secara merata setelah dibersihkan wujud najisnya. Misalnya ini kain terkena pipis bayi, ya. Maka pipis bayi itu sebelum kita ciprati air harus kita buang dulu, ya. Misalnya kalau itu ya kita peras sampai dia hilang, ya. Lalu kita kasih air juga supaya dia ikut mengalir dengan air itu. Nah, setelah sisanya sudah bersih, ya, istilahnya materi kencingnya itu sudah hilang, baru kita finishingnya, yaitu dengan diciprati dengan air. Cukup diciprati saja, tidak ada masalah, ya. Diciprati saja tidak masalah. Yang penting cipratannya itu merata pada semua bagian yang tadi terkena kencing bayi tersebut, ya. Nah, itu cara. Jadi kalau misalnya ini kain masih basah baru dikencingi bayi, lalu kita ambil air kita ciprat-ciprat, bukannya tambah bersih, tambah kotor semua nanti, ya. Jadi kembali perlu kita tegaskan, kita kalau mau membersihkan najis, Bapak Ibu, ini khususnya ibu-ibu karena ibu-ibu yang paling sering membersihkan najis, maka materi najisnya dulu yang harus kita buang. Setelah materinya hilang, baru finishingnya dengan air itu tadi, ya, disiram dengan air atau diciprati air dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini adalah najis yang sedang. Inilah keumuman najis yang ada, seperti kotoran hewan, darah dan lain sebagainya, ya. Bagaimana cara membersihkannya? Wal mutawassitatu tanqasimu qismaini ainiyatin wa hukmiyatin. Najis yang sedang, yaitu najis-najis secara umum, itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan ainiyah dan ada yang disebut dengan hukmiyah. Ainiyah, ya, artinya najisnya masih kelihatan. Ain itu fisik, wujud. Jadi ainiyah yang fisik najisnya masih ada, ya. Kalau najisnya itu punya warna, kelihatan warnanya. Kalau ada baunya, dicium ya masih berbau. Kalau dia punya rasa, dijilat ya dia ada rasa dalam jilatan kita. Itu kalau masih ada satu di antara itu, bau, warna dan rasa, itu berarti itu namanya najis ainiyah, najis yang wujudnya masih ada. Yang kedua ada najis hukmiyah, najis secara hukum. Secara hukum itu maksudnya apa? Secara nyata nggak ada najis, tapi secara hukum dia adalah masih benda yang najis. Contoh, ini ada kain terkena kencing bayi atau kencing orang, ya, najis sedang. Misalnya kecipratan kencing orang dewasa, berarti kan dia najis ini bagiannya. Lalu ini nggak dicuci-cuci, tapi ini misalnya dikeringkan, dijemur, ya. Sampai dijemur beberapa waktu, setelah dilihat sudah nggak kelihatan lagi warnanya karena sudah menguap misalnya, dibauin begini juga sudah nggak ada bau pesingnya, ya, nggak ada bau sama sekali. Kalau mau jilat silakan Bapak Ibu nyoba sendiri dijilat. Kalau ada rasanya berarti masih ada wujudnya. Kalau sudah nggak ada rasanya berarti dia wujudnya juga udah hilang. Nah, kalau udah hilang semua itu, warna, bau, rasa, ya, maka ini belum dikatakan suci. Ini dikatakan najis tapi secara hukum, ya, secara hukum saja najis. Tapi secara real, secara nyatanya kan sudah nggak ada najisnya. Tapi secara hukum dia masih najis, ya. Nah, jadi najis itu ada dua macam begitu. Ada yang najisnya masih ada di sini, masih nempel, bisa dilihat dari warna, bau atau rasa.
Ada yang najisnya sudah hilang, bau, rasa, warna sudah nggak ada sama sekali. Ya. Nah, kalau dia masih ada bau, rasa, dan warna, masih najisnya masih nempel, maka seperti yang sebelum-sebelumnya, itu harus dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Saya kasih contoh, misalnya ini pakaian, ada kotor, ada air kencing misalnya. Ya, air kencingnya dibuang dulu. Gimana caranya? Ya, misalnya kita kucurkan dengan air, ya. Lalu kita peres. Kalau disiram air kan langsung hilang, itu akan kebawa langsung. Nah, berarti dia najisnya, materinya sudah hilang, nggak ada warna, nggak ada bau, nggak ada rasa. Berarti ini sudah masuk dalam bagian namanya najis hukmi, yaitu masih ada najis tapi dia masih materinya sudah hilang. Ya. Kalau misalnya najis itu di lantai, ini saya kasih beberapa contoh Pak ya, untuk supaya khususnya ibu-ibu supaya memahami bagaimana cara menghilangkan. Misalnya lantai rumah kita kena pipis anak kita, maka pertama-tama ya ini nggak boleh langsung disiram air. Kalau disiram air satu ruangan najis semua, air itu jadi najis. Maka kotoran itu kita ambil tisu dulu atau kain pel ya. Nah kita ambil dulu materi najisnya sampai dia hilang ya. Kalau mau lebih bagus lagi, ambil tisu yang lain yang masih bersih, dicampur sedikit air, diperes, langsung diambil lagi supaya benar-benar sisa-sisanya juga ikut hilang. Nah, setelah materi itu hilang, ini permukaan lantai ini namanya najis hukmi. Materinya sudah hilang, tapi karena belum disiram air, maka dikatakan masih najis, tapi secara hukum saja. Nah, kalau sudah seperti itu, cukup kita ambil air sedikit, misalnya segelas, tergantung lebar permukaan lantai yang terkena air. Kalau cuma sebesar HP ini misalnya, cukup setengah gelas saja. Ambil setengah gelas air, kita ratakan air itu sampai tergenang sedikit, maka dengan dia terkena air, status najis hukminya hilang dan menjadi suci. Itu. Jadi prosesnya harus dilakukan itu. Prosesnya pertama diambil dulu materi najisnya sampai bersih, baru disiram air. Barulah setelah itu nanti najisnya menjadi bersih. Ya. Kalau di karpet bagaimana? Kalau karpetnya ini bisa kita bawa luar, ya enak, kita tinggal semprot saja pada bagian itu, kita jemur, selesai. Itu yang paling mudah. Kalau karpetnya ini nempel ya di lantai, nggak bisa diangkat. Bagaimana caranya? Maka kita najisnya kita ini dulu, kita ambil dulu ya. Kalau dia kotoran hewan masih mending, kita ambil begini cepat hilangnya. Tapi kalau dia cair kan meresap, maka kita ambil dulu pakai kain kering. Kalau perlu kita tambah air sedikit supaya sisa-sisa najis tadi ikut keangkat dengan kain kita ini ya, sampai perkiraan kita materi najisnya sudah hilang ya. Setelah materi najis sudah hilang, baru disiram air di karpet itu ya, disiram air yang bersih. Setelah itu, kalau sudah terkena air bersih, maka karpet itu dinyatakan suci. Airnya itu juga, tempat bekas pembersihan itu juga suci. Maka kita ambil kain yang lain, kita keringkanlah dengan kain ini ya, tempat yang tadi sudah terkena yang kita siram air Pak ya. Saya ulangi Pak ya, ini karpet nggak bisa diangkat keluar, terpaksa kita bersihkan di tempat. Maka kotoran ini kita bersihkan dulu dengan kain. Kita ambil kalau ada kotoran padatnya. Habis itu kalau dia kotoran cair, meresap, ya kita ambil dulu. Kalau masih ada sisanya itu masih belum kering, kita ambil langsung dengan kain yang kering. Lalu kita siram juga dengan sedikit air supaya sisa-sisa air kencing itu tadi bercampur dengan air dan kita bisa serap lagi dengan kain yang lain yang kering juga. Sampai secara zon, secara kira-kira najisnya sudah hilang. Kalau najisnya sudah hilang, tinggal proses finishing yang terakhir, yaitu disiram air. Ya, disiram air pada permukaan yang kotor tadi, ya. Lalu kita ambil kain yang lain, kita serap ini. Kita serap, nah itu sudah dikatakan sebagai tempat yang suci, ya. Nah, seperti itu. Jadi hadirin rahimakumullah, kurang lebih seperti itulah proses kita membersihkan najis. Intinya dalam membersihkan najis itu harus dibuang dulu materinya. Setelah materi itu kita perkiraan sudah bersih,
baru eksekusinya dengan siram air, ya. Nah, nyiram airnya itu sekali sudah cukup untuk najis yang sedang, ya, najis yang umum tadi. Misalnya kotoran hewan, kencing orang dewasa dan sebagainya, itu kalau sudah materinya hilang kita siram sekali sudah cukup. Tapi yang afdol disiramnya 3 kali. Jadi seperti karpet tadi. Karpet tadi kan sudah bersih, terus kita finishingnya kita siram air, misalnya 1 gelas, ya, karena tempatnya kecil misalnya, ya. Terus kita buang airnya, kita angkat dengan pel. Kita siram lagi yang kedua dengan air yang bersih lagi. Kita buang lagi pakai pel yang lain. Kita siram lagi yang ketiga, kita angkat lagi dengan yang lain. Ya, 3 kali itu sunnahnya. Tapi kalau mau sekedar mengambil suci saja, sekali siram sudah cukup. Ya, sekali siram sudah cukup. Ya, begitu. Tapi kalau untuk najis yang berat, dia wajib 7. Wajib 7, nggak boleh kurang dari 7. Kalau lebih dari 7, ya silahkan, nggak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Baiklah Bapak-bapak, inilah kurang lebih pembahasan kita tentang najis dan cara membersihkannya. Mudah-mudahan bisa difahami. Ini mungkin ada sisa sekitar 3 menit sebelum Isya. Kami persilakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin 1 pertanyaan Bapak atau Ibu. Tidak ada Pak? Nah, silakan Pak, silakan. Ya Pak. Langsung saja Pak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Iya. BAB dengan tisu. Iya. Baik. Jadi tentu orang BAB itu tempat keluar kotorannya berarti najis. Ya. Memang secara hukum asli najis kotoran itu ya harus dibersihkan dengan air, wajib, nggak bisa dengan yang lain. Cuma untuk khusus membersihkan kotoran yang di tempat keluar kotoran tadi, maksudnya di kemaluan dubur itu diberikan kebolehan dengan tisu. Itu pengkhususan. Makanya kalau dulu kita bahas, kalau BAB kotoran itu, mohon maaf, pindah dari tempat keluarnya, misalnya dia ke bokongnya atau ke paha atau ke pakaian gitu ya, nggak boleh dibersihkan pakai tisu, nggak boleh. Ya, jadi tisu yang dipakai untuk membersihkan ketika kita buang air kecil atau buang air besar itu syaratnya kotorannya masih berada pada tempat keluarnya dan belum kering, dan syaratnya ada 8 waktu itu sudah kita bahas ya. Jadi itu boleh saja kalau misalnya kita BAB, kita misalnya di tempat yang sulit air atau kita khawatir badan kita basah semua, maka boleh pakai tisu. Ya, boleh pakai tisu, tidak ada masalah. Tapi itu khusus kotoran yang ada di tempat keluar kotoran tersebut. Tapi kalau sudah kemana-mana, nggak boleh lagi, harus pakai air. Ya, harus pakai air. Demikian Pak. Wallahu a'lam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena waktu Isya telah datang, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan ya di dalam kehidupan kita, sehingga ibadah kita akan semakin lebih baik lagi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.